Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poko, kembali lagi di podcastnya Poko. Nah, jadi pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau sangat-sangat prestatif sekali. Dan mungkin kalau aku sebutin salah satunya adalah yang terbaik nih ya. Beliau berhasil mendapatkan 2 medali emas dalam satu kali timnas nih. Dan itu juga diperoleh oleh satu tim doang. Luar biasa banget. Nah, mungkin langsung aja kita sapa. Halo Mbak Regita. Halo. Oke. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik hari ini. Mungkin di awal Mbak Regita bisa perkenalan dulu nama, kemudian juga asal mana, terus sekarang juga kuliah di mana? Oke. Halo Sobat Poko, kenalin nama aku Regita Rahma Maharatri, biasa dipanggil Regita, dan sekarang aku lagi kuliah nih di Universitas Gadjah Mada, dan asal aku dari Purwokerto. Oke, dari Purwokerto. Ya. Jurusannya keperawatan. Ya, aku di keperawatan UGM. Oke. Nah, di keperawatan itu kan kalau yang aku tahu itu kan kesibukannya apa ya? Banyak blog-blognya Mbak ya. Iya betul banget. Kan dan setiap blog ada ujiannya nggak sih? Iya betul. Terus dengan segala prestasi yang Mbak Regita dapetin gitu, itu berdampak nggak sih ke akademik? Ya, jadi sebenarnya menjadi mahasiswa itu sebuah tantangan ya. Gimana cara kita bisa manajemen waktu nih di antara waktu kita yang mungkin semua manusia punya waktu yang sama ya 24 jam, tapi kita dengan segala pilihan itu kita mau milih nih, mau jadi orang yang ambis buat akademik atau mau yang dua-duanya bisa nih bebarengan gitu ya, bisa multitasking gitu. Nah, waktu itu aku mencoba untuk menantang diriku sendiri untuk ayo jangan cuma bisa sibuk di kuliah aja, di dunia kampus aja, di ruang kuliah aja gitu. Karena seperti yang mungkin Muntas juga di Muntas pernah dengar gitu ya, bahwasanya sebenarnya segala pengalaman itu nggak hanya didapat di ruang kuliah. Jadi waktu itu aku mencoba untuk menantang diri, yuk coba untuk dapetin hal-hal baru di luar ruang kuliah. Biasanya ya dengan mengikuti perlombaan, mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan lain gitu ya. Di awal mungkin sempat rasa bingung dan rasa stres juga ya untuk manajemen waktunya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya ketekunan, keyakinan gitu. Jadi meskipun ada kebingungan gitu ya untuk manajemen waktu yang sangat-sangat super sibuk waktu itu, ya akhirnya bisa untuk termanage gitu lah dengan baik. Dan alhamdulillah saat ini juga alhamdulillah untuk nilai akademik masih bagus, alhamdulillah, dan juga untuk kegiatan-kegiatan prestatif gitu juga masih sampai sekarang masih coba untuk diikuti gitu. Iya. Oke, akademik lancar, akademik juga lancar. Ada organisasi juga Mbak? Iya, waktu itu sempat ikut juga di BEM FKKMK UGM dan ikut himpunan juga, himpunan mahasiswa, dan waktu itu di tahun 2018 ya itu ikut 2 sekaligus, dan di tahun selanjutnya mendapatkan amanah untuk jadi kepala menteri gitu. Oke, organisasi juga ada, prestasi juga jalan, tekannya akademik juga jalan. Oke, dan salah satu prestasi yang Mbak Regita dapetin itu kan juara BIMNAS kan? Dan itu didapat pada tahun 2020, iya 2020. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu ke teman-teman Poko gitu kan, ngenalin tentang PKM. Nah, PKM itu kayak gimana, kemudian juga alurnya seperti apa gitu. Oke. Ya, jadi Sobat Poko, PKM ini sebenarnya adalah program kreativitas mahasiswa ya. Di tahun-tahun sebelumnya PKM ini di bawah dari naungan Kemenristek-Dikti kalau teman-teman tahu, dan di tahun kemarin sudah diambil alih oleh Kemendikbud seperti itu ya, di bawah Simbel Mawa. Nah, nanti PKM ini sebenarnya adalah salah satu ajang yang sangat prestisius ya teman-teman, dan kalau boleh saran nih, karena kita saran gitu ya, teman-teman harus wajib coba 1 kali deh minimal seumur hidup teman-teman jadi mahasiswa gitu ya. Karena di PKM ini banyak banget manfaatnya teman-teman yang bisa teman-teman dapat gitu ya. Di PKM ini teman-teman bisa memberikan ide apapun itu di bidang kewirausahaan ya, bisa juga di bidang riset, di bidang banyak banget sosio-humaniora juga teman-teman bisa coba tuangkan ide teman-teman di situ. Dan kabar baiknya nih teman-teman, kalau ide teman-teman bisa menarik nih dari Simbel Mawa seperti itu, nanti mereka akan memberikan pendanaan buat teman-teman coba realisasikan ide dari teman-teman tersebut gitu. Dan ujung dari kegiatan PKM ini adalah PIMNAS teman-teman, di mana PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan di sini karya-karya terbaik dari seluruh mahasiswa di Nusantara akan dicoba untuk saling dipresentasikan seperti itu ya. Dan nanti teman-teman bisa juga mendapatkan relasi dari teman-teman di berbagai Nusantara,
dan mungkin juga bisa berpeluang untuk saling berkolaborasi antara ide dari teman-teman yang satu dan juga dengan yang lainnya seperti itu. Jadi dia harus ikut PKM ya? Iya, harus. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Rikita sendiri, benefit dari ikutan PKM itu apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya kalau benefit itu ngomongin ini banyak banget ya. Tapi kalau misalnya benefit yang pertama itu adalah teman-teman bisa menantang diri teman-teman nih untuk bisa meningkatkan hard skill dan juga soft skill dari teman-teman sendiri gitu ya. Nah, soft skillnya mungkin yang pertama, teman-teman jadi bisa nih mengasah gimana cara memanajemen tim, karena PKM itu bekerja secara tim teman-teman, nggak individual gitu. Jadi teman-teman pasti di situ akan dicoba untuk lebih meramu lagi intelijensi emosi teman-teman, gimana caranya bisa mengatur teman-teman dalam satu tim itu bisa mencapai tujuan untuk PKM ini. Tujuannya apa? Ya mungkin teman-teman pengen didanai untuk project ini, atau teman-teman punya harapan untuk bisa masuk PIMNAS. Ya, gimana caranya teman-teman bisa manage dan juga bisa bisa mengkoordinir teman-teman gitu ya untuk bisa menggapai tujuan itu bersama-sama gitu. Nah, yang selanjutnya tadi selain manajemen itu teman-teman juga bisa belajar komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi gimana sih caranya bisa komunikasi yang baik antara teman nih, atau bisa juga ke kakak tingkat, karena dalam PKM itu sangat-sangat various gitu ya backgroundnya ya, sangat-sangat multi gitu. Ada yang mungkin berbeda angkatan, berbeda jurusan atau program studi gitu. Jadi kita di sini tadi ya belajar untuk menghormati dan gimana cara komunikasinya itu efektif gitu ya. Jadi itu sangat-sangat dilatih di dalam sebuah PKM itu sendiri gitu ya. Dan yang lain itu teman-teman jadi bisa lebih mengasah critical thinking gitu. Apa sih sebenarnya ide teman-teman emang saat ini tuh masih relevan ya? Apa sih impactnya buat masyarakat sekitar atau bahkan untuk bangsa gitu ya? Jadi teman-teman sekali lagi akan sangat-sangat berpikir lebih banyak, akan sangat-sangat terasah di berbagai komponen gitu ya. Dari tadi juga di bidang ide mungkin teman-teman, oh di Indonesia nih kayaknya belum ada nih, tapi di luar negeri kalau udah ada, ini saatnya nih aku bisa menyumbangkan ideku untuk kemaslahatan negara nih, untuk masyarakat kayak gitu. Jadi banyak banget kalau bisa disebutin gitu ya untuk manfaat-manfaat dari PKM bahkan PIMNAS gitu ya. Nah mungkin itu sih, dan untuk hal-hal lain ya mungkin relasi gitu ya, karena tidak menyudutkan bahwa mungkin kita saat nanti berkompetisi seperti itu, bahwa kita akan banyak kenalan nih dengan teman-teman mungkin dari universitas lain, dengan mungkin pembimbing-pembimbing lain, bahkan mungkin kita bisa bekerja sama atau koordinasi dengan mereka gitu. Jadi kalau bisa sih tadi ya teman-teman manfaatkan momen ini gitu, biar teman-teman juga mencicipi gitu ya dari ribuan manfaat lain dari PKM dan juga PIMNAS ini gitu. Itu ada tadi manajemen tim, kemudian juga public speaking. Iya betul banget, public speaking juga. Critical thinking, yes. Manajemen waktu juga. Yep. Kemudian juga tadi relasi itu. Oke. Nah itu benefit-benefit yang bakal kalian dapetin ketika ikut PKM. Nah, jadi intinya wajib ikut PKM. Iya betul. Jadi mahasiswa gitu. Oke. Nah kalau dari pengalaman Mbak Rikita sendiri tuh kemarin berhasil mendapatkan 2 medali emas, tentunya perjuangannya juga panjang, penuh proses juga. Betul. Gimana sih caranya biar di awal nih teman-teman setim juga bisa komitmen, Mbak Rikita juga gitu kan, membangun tim bersama-sama. Nah itu gimana sih caranya sampai juga dapat dosen pendamping sesuai bidang ya? Iya betul. Nah itu gimana sih caranya dari Mbak Rikita? Oke, jadi ini lebih cerita tentang perjalanan gitu ya, Ade. Oke, jadi untuk perjalanan sendiri sebetulnya kami mencoba untuk diskusi dulu ya dengan teman satu fakultasku namanya Ricky. Halo Ricky. Ya, jadi Ricky ini adalah salah satu adik tingkat gitu ya, kalau boleh dibilang di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM gitu. Dan waktu itu kita coba untuk berdiskusi. Waktu itu memang Ricky sempat mendapatkan ide dari perkuliahan. Jadi ini simpel banget sebenarnya, dari perkuliahan. Kemudian ada nih kata-kata tentang neuropathy diabeticum, peripheral diabeticum ya, atau PND kita nyebutnya. Nah itu tuh dari situ kemudian kita diskusi, oh iya ya ternyata di luar negeri itu sebenarnya udah banyak loh screening tool untuk ini gitu. Tapi
kok kenapa di Indonesia tuh belum ada. Nah dari permasalahan itu kita coba untuk diskusi dulu berdua dengan Ricky. Kemudian setelah mendapatkan ide itu, kita juga nggak semata-mata ya langsung mencerna, oh ya ini ada ide seperti ini, maka itu kita perlu namanya riset gitu ya. Kita coba untuk mini riset gitu ya. Kita coba cari paper-paper yang mendukung kayak gitu. Nah ternyata memang sebenarnya di luar negeri sudah ada nih beberapa susunan-susunan yang sebenarnya ini nih bisa diarahkan untuk menjadi sebuah screening tool yang terintegrasi gitu ya. Dan akhirnya setelah coba untuk diskusi, kita cari dosen pendamping yang sangat relevan dengan ide ini. Dan alhamdulillah di program studi kami ada beliau Bapak Anggi Lukman Wicaksana yang sangat luar biasa. Halo Pak. Ya Bapak Anggi ini memang sangat concern di bidang endokrinologi, terutama di bidang diabetes seperti itu. Dan akhirnya kita coba untuk pertama waktu itu kita belum menghubungi beliau dulu gitu ya. Waktu itu kita belum menghubungi, tapi kita sudah punya target seperti itu. Oh ya, sepertinya beliau sangat-sangat relevan dan semoga beliau bisa mendampingi kami begitu. Nah, sebelum ke arah situ, kami waktu itu mencoba untuk mencari nih tim, karena kan baru berdua ya. Nah, kalau misalnya Sobat Poko pengen tahu, untuk PKM ini sebenarnya antara 3-5 ya. 3-5 itu bisa ya, 3-5 orang. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mencari tim baru 2 orang, maka teman-teman harus cari 1 orang lagi atau mungkin tambahan-tambahan lain seperti itu ya. Nah waktu itu baru ada 2 nih, saya dan juga Ricky. Akhirnya waktu itu saya mencari 1 orang lagi di bidang antara teknik atau elektronika, karena waktu itu kami mencoba untuk membuat screening tool dan mau tidak mau maka kami harus berkolaborasi dengan fakultas lain gitu kan. Nah akhirnya kami coba untuk istilahnya mencari gitu ya, mencari teman gitu untuk mendampingi kami lewat line waktu itu, lewat IG story. Pokoknya kami berusaha banget untuk mencari gitu ya, karena waktu itu aku sempat menawarkan dari teman SMA aku, tapi karena mungkin ada proyek lain yang perlu dikerjakan dan belum bisa, akhirnya aku mencoba untuk mencari di luar seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu sempat ada 2 orang yang tertarik dengan ide kami gitu ya. 2 bahkan 3, ada 3 waktu itu kalau bisa ya, ada 3. Nah untuk yang pertama ini Ilham yang akhirnya kemarin kita bisa berjuang bareng gitu ya sama Pimnes ya. Ilham ini juga sangat-sangat berjasa ya gitu ya untuk tim kita, sangat-sangat kerjasamanya alhamdulillahnya baik gitu ya, meskipun dia dari luar fakultas gitu. Dan waktu itu Ilham ini langsung menghubungi kami gitu dan melihat dari pengalaman dia di bidang Gamma Force gitu ya, terutama kalau di Gamma Force kan lebih banyak riset tentang teknologi gitu kan. Jadi kami rasa oh ya mungkin background dia sangat relevan nih, sangat-sangat bisa membantu kita gitu. Dan akhirnya kita lihat juga sepertinya Ilham ini sangat-sangat komitmen gitu, karena ketika diskusi dia langsung kirim paper. Wow. Kirim paper tentang ini ya, karena kan kita ada artificial intelligence juga gitu, AI gitu ya, dan ya langsung riset dan yang berhubungan juga tentang diabetikum gitu. Nah jadi waktu itu wah ini kayaknya sangat-sangat ini ya, ada nilai plus nih untuk Ilham gitu ya. Oke, jadi kita keep dulu waktu itu. Terus habis itu kita coba untuk karena ada yang bertanya ke kita gitu, jadi kita coba untuk respon gitu. Tapi memang mungkin waktu itu kita lihat kurang gitu ya dibanding kayak Ilham gitu ya. Ilham kayak langsung ini ya, langsung kirim paper nih gitu kan. Gitu terus akhirnya tanpa basa-basi lagi terus diskusi sama Ricky. Ricky, oke, kalau gitu kayaknya kita langsung diskusi sama Ilham aja dan kita ketemu yuk first meeting untuk bahas ide ini gitu. Dan akhirnya waktu itu kita beneran first meeting di FK KMK UGM dan kita first meeting juga dengan Pak Anggi Lukman Wicaksana. Jadi kita di situ aku inget banget waktu aku habis pulang kuliah jam 3 sore kita kumpul di lantai 2 dan diskusi dengan Pak Anggi. Nah kita udah siapin bahan-bahannya gitu ya. Terus habis itu Pak Anggi, oh iya ini saya sudah menangkap tapi kayaknya ada poin-poin yang perlu kita diskusikan lagi next gitu ya. Ini yang perlu dikembangkan ini gitu. Nah dari situ kayak wah ini kok aku merasa kayak punya energi positif ya gitu ya di tim ini gitu ya. Jadi waktu itu kayak aku merasa semangat aja sih ketika lihat teman-teman, oh iya teman-teman kayaknya semangatnya tinggi nih. Jadi aku juga nggak boleh untuk putus asa. Aku harus gimana caranya biar mimpi ini bisa terwujud gitu. Tapi jujurnya ya, waktu itu kita sama sekali nggak terfikirkan untuk timnas. Bahkan dapat medali aja kita nggak terfikirkan gitu ya. Jadwal belum ngerti. Iya betul sama sekali belum gitu ya. Dan waktu itu ya kami pikirnya hanya ini ada ide bagus,
kita cuma pengen ngembangin ini gitu. Jadi akhirnya kita coba untuk mengembangkan sinoverdial itu, dan alhamdulillahnya didanai, dan alhamdulillahnya juga sangat-sangat bersyukur bisa dapat medali itu gitu. Tapi ya dibanding itu, bahkan sampai PIMNAS itu ya ada banyak banget perjuangan panjang gitu ya. Bahkan sampai waktu itu aku hampir 2 minggu itu aku dari pagi sampai malam editing full. Wow. Ya di salah satu gedung di UGM, aku pinjem laptop di situ, aku pinjem PC di situ karena waktu itu PC ku kan kurang memadai gitu ya untuk editing video gitu. Apalagi waktu itu animasi, kita PKMKC dituntut untuk bisa kasih digital animation nih tentang produk kita gitu, tentang luaran kita gitu. Jadi mau nggak mau ya aku butuh PC dengan spek yang high gitu ya. Nah dari situ kayak wah itu bener-bener sih dari pagi sampai malam aku di situ terus. Bahkan kuliah pun di sela-sela kayak mau duhur gitu ya, kayak aku sela-selain untuk ngedit gitu. Jadi kayak wah itu perjuangan sih, dan itu sampai malam. Kuliah. Kadang kalau kuliah sih aku cut dulu sebentar gitu ya. Nanti kalau misalnya udah mulai mungkin sesi akhir tanya jawab, aku mulai editing lagi gitu. Ya. Itu dulu waktu bikin tim berarti masih belum COVID. Iya betul. Jadi waktu itu belum COVID ya, tapi waktu mulai pendanaan. Nah waktu itu juga karena COVID jadi agak mundur ya untuk delay schedule dan lain-lain, karena untuk pengumuman pendanaan juga itu sempat delay, dan akhirnya kami juga waktu itu bertanya-tanya kira-kira tim kita lolos nggak sih gitu. Ya, nah alhamdulillahnya iya waktu itu semua gitu ya. Jadi waktu itu alhamdulillah ada nih waktu itu sempat, dan alhamdulillah nih kita juga lolos didanai gitu. Jadi setelah itu kita mulai rutin juga untuk diskusi gitu. Jadi memang sebenarnya kuncinya itu teman-teman yakin, komitmen, dan koordinasi sih. Jadi jangan sampai teman-teman itu udah ada di tim nih, teman-teman udah males-malesan, terus habis itu managing time-nya juga mungkin kurang bagus gitu. Itu sebaiknya dihindari gitu ya. Karena PKM ini ada target jangka waktunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai lalai sehari 2 hari, pasti nanti akan berdampak ke timeline selanjutnya gitu. Jadi penting banget untuk disiplin teman-teman, karena bener-bener teman-teman akan merasakan itu di PKM ini. Karena bahkan proposal aja dinilai loh kedisiplinannya teman-teman, karena ada panduannya gitu ya. Ketika teman-teman nggak sesuai dengan panduan, maka teman-teman sudah pasti tidak akan lolos gitu. Jadi belajar disiplin itu bisa juga dengan teman-teman ikuti PKM ini. Gitu. Intinya kalau dalam tim itu kan harus ada komitmen, kemudian juga ya betul, komitmen, koordinasi, dan juga kolaborasi. Kolaborasi itu banget. Itu ceritanya Mbak Rita ya. Jadi gimana caranya timnya bisa sampai juara PIMNAS, dapat 2 medali jelas satu PIMNAS gitu kan. Oke. Kemudian juga ada kisah unik nggak sih Mbak selama prosesnya tadi itu, misalnya ketika lolos PIMNAS itu ngapain gitu kan, rasanya gimana, kemudian juga pas habis juara PIMNAS juga itu rasanya gimana? Oke, jadi cerita unik ya. Waktu sebenarnya lebih cerita waktu Monef ya. Waktu Monef itu jujur kita kan waktu itu lagi nggak ada di Jogja semua gitu, dan waktu itu kayak kita merasa waduh ini kan pitching gitu ya, kalau boleh dibilang ini presentasi ya, tapi kok kita nggak pakai jas alma mater gitu. Kita sama sekali nggak pakai jas alma mater gitu waktu itu ya, karena mikirnya untuk Ricky waktu itu kalau nggak salah jas alma maternya di rumah gitu, atau di Jogja aku lupa. Pokoknya intinya Ricky saat itu nggak ada jas, dan akhirnya kita sepakat untuk semuanya nggak pakai jas gitu ya. Padahal waduh ini gimana kalau misalnya kelihatan nggak kompak, mungkin akan mempengaruhi penilaian nggak ya. Padahal sebenarnya waktu itu juga nggak ada nih untuk kalimat bahwa harus menggunakan jas, tuh nggak ada. Tapi kayak kita merasa waduh sebaiknya pakai gitu kan, tapi ternyata enggak. Dan waktu itu kita sempat sama-sama untuk kita pakai baju krem gitu ya. Padahal krem itu banyak banget ya. Ada yang muda banget, ada yang tua banget. Dan di saat hari H kita kan on cam gitu ya. Waduh kelihatan banget bedanya tuh. Ada yang sangat-sangat light gitu ya, ada yang dark gitu ya. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita gimana cara kita bisa membawakan ide ini gitu ke juri gitu kan. Dan akhirnya ya udah, akhirnya dari keraguan itu alhamdulillahnya membuahkan meskipun tadi ya merasa ragu gitu ya alhamdulillahnya bisa lolos untuk PIMNAS gitu. Nah di PIMNAS juga ada cerita yang unik. Jadi waktu itu waktu PIMNAS kan kita ada absensi online gitu kan waktu itu. Nah setiap salah satu tim itu selesai presentasi itu harusnya kita presensi, tapi waktu itu kita mungkin nggak tahu ya, mungkin karena kita yang kurang baca atau kurang gimana gitu, jadi waktu itu kita sempat terlewat nih, kita presensinya di paling akhir gitu. Padahal itu ya, kalau aku nggak tahu itu Ricky. Jadi waktu itu Ricky sempat
wah itu setelah selesai pitching kita nangis semua sih, kayak aduh ini gimana dong, masa sih gara-gara presentasi aja kita nggak lolos untuk dapat medali gitu kan ya, kayak waduh ini sangat-sangat konyol sih gitu yang itu. Bahkan kita sampai setelah presentasi itu, karena waktu itu juga ini sih kita dapat giliran itu paling akhir. Bayangin ya, dari kan waktu itu kita 2 hari kan, dari pagi kita udah menunggu ya Allah semoga kita dapat tim pertama gitu ya untuk presentasi. Ternyata enggak. Bahkan iya hari pertama bener-bener closing kita diminta untuk presentasi, terus kayak bener tuh kayak udah aduh capek banget gitu kan menungguin dari pagi gitu kan. Terus kayak oh ya udahlah, aku bilang ke tim gini, yaudah kalau misalnya ini emang kita jadi yang terakhir, yuk coba kita jadi presenter terakhir yang bisa kasih closing terbaik gitu. Kayak ya semoga kita bisa jadi tim yang bisa kasih closing terbaik gitu buat acara ini gitu di hari itu gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya teman-teman semangat lagi, dan ya itu mungkin gara-gara lupa presensi itu ya, jadi hektik sendiri, pusing sendiri gitu. Bahkan di hari selanjutnya masih kepikiran tuh masalah itu gitu, masalah absensi. Terus sama dosen pembimbing kami, dari Pak Anggi sendiri itu kayak udah nggak apa-apa gitu, udah selesai juga gitu kan, udah berdoa aja yang penting kita udah ikhtiar gitu. Akhirnya ya dari situ, waktu bahkan sampai pengumuman aja itu, waktu wordingnya Ricky nggak berani lihat karena dia takut gara-gara dia nggak presensi dia nggak mau lihat. Jadi waktu itu aku yang join kan untuk wordingnya itu, dan waktu udah selesai nama kita disebut, terus kayak aku capture kan ke WhatsApp, dan karena mungkin delay ya antara Zoom sama YouTube, waktu itu kan streaming juga ya di YouTube. Nah waktu itu jadi waktu aku udah screenshot, dia masa sih orang di YouTube belum ada gitu ya. Terus beneran ini beneran, kayak langsung mereka kayak nangis gitu kan ya, nangis bahagia gitu. Terus waktu udah yang kedua kan, aku lupa waktu itu poster dulu atau presentasi dulu, tapi setelah yang kedua kok nama kita disebut lagi gitu kan. Terus kayak udah langsung teriak gitu kan, aku di kos kan kayak teriak gitu kan, alhamdulillah gitu. Nah terus waktu itu kita langsung grup call waktu itu, kayak alhamdulillah kayak ikhtiar kita udah terbayarkan gitu, kayak ya bersyukur banget sih. Kayak nangis ya, kayak ya sedikit. Sama dosen juga. Iya, waktu itu kita berempat grup video call WhatsApp gitu, terus kita coba untuk meluapin rasa syukur kita bareng-bareng kayak gitu. Bidangnya PKMKC nggak sih? Iya, PKMKC betul. Itu PKMKC tiga orang doang. Iya. Luar biasa sih. Apalagi kalau aku bayangin, aku juga ada pengalaman di PKMKC. Oke. Harus salingnya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Iya. Kalau boleh tahu, ini dari judulnya itu apa sih? Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk PKMKC ini kemarin kami mengusungkan sebuah alat deteksi dini ya, namanya Sinoverdial atau Smart Screening Diabetic Peripheral Neuropathy Smart Screening Neuropathy Peripheral Diabeticum Tool. Jadi ini itu sebuah alat screening yang terintegrasi gitu, dan kami coba untuk menggunakan AI juga di situ. Jadi itu bisa melakukan deteksi dini gitu ya di kaki orang-orang dengan diabetes, terutama yang punya neuropati perifer seperti itu. Dan di situ nanti kami juga bisa kelihatan hasilnya, dan juga sekaligus saran untuk penderita tersebut seperti apa gitu. Jadi ini kami sebut terintegrasi karena demikian gitu, dan kami juga mencoba untuk menggunakan WiFi seperti itu. Jadi ini bisa digunakan kapanpun gitu ya, dan dimanapun, karena kami juga ada sistem untuk penyimpanan datanya gitu. Jadi menggunakan WiFi cloud storage itu seperti itu, dan kami juga modifikasi bagaimana caranya bisa portable gitu. Iya. Sinoverdial ya. Betul. Kalau sekarang ini setelah Timnas udah lanjut diimplementasi atau? Ya, jadi sebenarnya kami di tahun ini itu berencana untuk coba uji gitu ya, uji ke masyarakat yang mungkin menderita diabetes perifer seperti itu, neuropati perifer diabeticum seperti itu. Nah, tapi memang karena pandemi ini jadi kami sedikit kesulitan untuk mencoba mengembangkan gitu ya. Nah, tapi harapannya tentu kami sangat-sangat berharap untuk nanti alat ini bisa kami kembangkan lebih lanjut gitu ya. Jadi bisa berdampak luas buat masyarakat gitu. Jadi tahun lalu kan masih karena PKM yang juga harus cuma keluarannya video kan ya. Iya, betul. Tahun lalu implementasi alatnya udah jadi ya sekarang harusnya. Iya, harusnya udah ya.
juga prototipe juga. Kalau tahun ini itu PKM Tansin pun apa ya, disarankan prototipe dulu. Ya karena sistemnya hybrid itu ya, bauran. Tadi ininya pengalaman dari Mbak Rita soal bangun juga, terus juga tentang idenya luar biasa banget sih, dan apa namanya kisah uniknya teman-teman, setiap tim pasti memiliki kisah unik sendiri-sendiri. Iya. Dan ya pasti kalian akan merasakan itu kalau ikut PKM, jadi intinya ikut PKM dulu. Iya. Kemudian kalau ini Mbak, soft skill yang ini apa ya, yang sampai sekarang masih kerasa gitu sejak habis kelar timnasnya kemarin kan, itu apa aja sih yang Mbak Rita rasain gitu, dan benefit lainnya yang misalkan besok apa namanya, karena sudah berhasil menjadi juara timnas, besok tuh bakal bisa apa aja gitu. Oke, sebenarnya untuk soft skill itu yang paling terasa itu public speaking ya. Karena waktu itu kebetulan saya dapat amanah di tim gitu ya untuk menjadi presenter gitu ketika Monef, kemudian bahkan Pimnas seperti itu ya. Jadi itu bahkan terbawa gitu ya sampai sekarang. Kalau misalnya ada presentasi, maka gimana sih cara saya harus bertutur kata, kemudian gimana caranya gesturnya itu harus diperhatikan seperti itu ya. Dan kemudian untuk yang lainnya itu mungkin soft skill seperti editing sih ya, karena waktu itu saya juga berkecimpung gitu ya untuk membuat video gitu, dan juga waktu itu Ilham lebih fokus ke 3D animation-nya dan saya lebih fokus untuk compiling dan juga masukin music dan lain-lain seperti itu, subtitle dan lain-lain seperti itu ya. Jadi di situ, dan ini juga mungkin cerita unik yang tadi belum sempat disampaikan, di situ saya baru pertama kali saya video editing teman-teman. Wow. Jadi ya waktu itu saya sama sekali nggak pernah berkecimpung di bidang video editing karena saya lebih banyak pengalamannya lebih ke digital graphics gitu. Jadi kayak pakai AI kayak gitu ya. Jadi kalau misal pakai Premiere Pro, After Effects dan itu jarang banget. Tapi gara-gara Pimnas ini saya jadi belajar semuanya itu. Dan itu saya belajar otodidak di YouTube gitu ya. Ya, dan di situ kayak oh iya ternyata memang kalau misalnya kita punya keyakinan tuh apa-apa tuh bisa gitu loh. Dan dari situ jadi saya mulai tertarik juga untuk coba video-video editing gitu ya. Dan cara untuk presentasi, kita menyusun presentasi yang baik, bagaimana caranya reader itu bisa paham informasi apa yang mau kita sampaikan, itu juga jadi salah satu soft skill yang bisa saya dapat gitu loh sekarang gitu. Ya tadi public speaking-nya itu kan masih terasa sampai sekarang. Kemudian juga ini berarti editor handle dong. Enggak ya? Belajar dari nol sampai sekarang juga masih kepake dong ya? Iya, insya Allah. Nanti kalau misalkan itu video pembari kita. Oke. Kalau ini Mbak, impact-nya buat kedepannya menurut Mbak Rita apa aja? Misalkan mungkin beasiswa atau? Ya, jadi untuk impact dari Pimnas sendiri ini ya, itu sangat-sangat terasa terutama bagi teman-teman yang mungkin mau melanjutkan kuliah seperti itu ya, mungkin program pasca sarjana atau program doktoral S3 seperti itu ya. Karena kabar baiknya nih teman-teman, dari Pusat Prestasi Nasional sendiri itu mereka memiliki peluang buat teman-teman yang mungkin pernah mendapatkan medali emas ataupun medali perak perunggu di segala kompetisi yang diselenggarakan oleh Belmawa seperti itu. Teman-teman akan punya peluang untuk daftar nih untuk beasiswa baik itu luar negeri maupun di Indonesia seperti itu, di dalam negeri, dan hanya menggunakan sertifikat teman-teman yang mungkin pernah menjuarai di bidang tersebut seperti itu. Nah nanti ini namanya adalah beasiswa S2 atau S3 Talenta. Jadi nanti teman-teman bisa coba aja cek di website mereka seperti itu ya, di di Belmawa, di Kemendikbud kalau nggak salah, ya. Di situ nanti teman-teman bisa coba searching gitu ya, atau dengan ketikan keyword tertentu di Google Search, nanti teman-teman bisa diarahkan ke link tersebut seperti itu. Dan sebenarnya untuk informasi itu juga ada di Instagramnya Puspresnas gitu ya, teman-teman bisa cek. Iya, ya jadi sebenarnya impactnya itu nggak hanya ke beasiswa gitu ya, tapi gimana caranya kita juga bisa mengolah nih pikiran kita buat riset gitu, gimana cara kita bisa mengolah data,
terus bisa mengkaitkan paper satu dan juga lain menjadi suatu kebaruan atau inovasi gitu, produk-produk seperti itu gitu. Jadi manfaatnya benar-benar sangat banyak gitu. Jadi semoga sih dengan adanya PKM atau PIMNAS ini impactnya nggak hanya ini ya buat teman-teman semua yang bisa dirasakan gitu. Oke. Jadi intinya kalau ikut PKM itu yang pertama apa sih? Niat. Iya betul, niat dulu. Kemudian kalau udah dapat pendanaan harus komitmen juga, dijaga kan ya, prosesnya juga harus tetap dijalani gitu. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga harus managing waktu dan juga disiplin, itu penting banget teman-teman. Oke, manajemen waktu gitu ya. Terus yang keempat juga di situ kita belajar soft skill baru ya kan? Ya, yang betul. dibutuhkan juga. Tadi kalau Mbak kita itu kan editing video dari awal gitu. Kemudian juga public speaking-nya semakin terasa juga. Bahasa Inggris nggak sih Mbak? Terpengaruh juga nggak sih? Kalau bahasa Inggris mungkin itu dari luar gitu ya. Kita sebenarnya kalau bahasa Inggris lebih kita sendiri gimana caranya untuk bisa kembangin gitu ya. Tapi ya dengan adanya ini karena mungkin kan tadi ya kemarin ide saya itu banyak kan dari luar gitu ya. Jadi kita juga belajar nih untuk bahasa Inggris, memahami gitu ya untuk paper gitu ya. Jadi di situ juga ada lah ya untuk sisi positif dari ikut ini. Nah, jadi ya buat teman-teman sekalian di PKM itu kalian bakal belajar banyak hal. Kemudian juga yang terpenting lagi adalah ikutin buku panduan. Ya. Jadi kalau keluar dari panduan aja itu kan udah dicoret nggak sih? Iya betul. Jangan berharap ya teman-teman bisa lolos. Dan banyak juga faktor-faktor lainnya, dan salah satunya juga faktor laki ya. Ada keberuntungan juga di sana, karena juga doa penting banget teman-teman. Doa orang tua juga. Iya. Karena orang tua juga bakal menentukan keberhasilan kita di sebuah kompetisi, karena nggak cuma PKM maksudnya. Iya. Ada closing statement buat teman-teman mahasiswa biar semakin semangat ikut PKM gitu. Oke, closing statement ya buat Sobat Poko, ingat selalu bahwa saya sebenarnya kesuksesan itu adalah cuma 0,1% nih dari lingkar keberhasilan ya. Jadi 99%-nya itu adalah jerih payah teman-teman, komitmen teman-teman, keyakinan, doa, ikhtiar dari teman-teman. Jadi jangan pernah putus asa untuk dapetin itu semua, karena percayalah bahwa semua ikhtiar teman-teman itu pasti akan berbuah manis di akhirnya. Jadi semangat terus buat teman-teman Poko, dan terus ikutin semua kegiatan. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekarang jadi mahasiswa gitu ya, jangan pernah sia-siakan gitu kesempatan yang mungkin ada sekarang, dan enjoy aja untuk jalaninnya gitu. Oke. Nah, nanti hasil wawancaranya ini teman-teman bakal kita masukin ke buku Poko nih. Ya, dan jangan lupa juga nanti teman-teman bisa follow ya IG-nya di @poko.book. Di situ nanti teman-teman bisa dapat informasi banyak tentang soft skill untuk mahasiswa ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk beli bukunya Poko ya. Oke. Dan jangan lupa juga YouTube-nya Poko di-subscribe. Gitu ya teman-teman. Nah, tadi banyak banget hal yang udah kita bahas bareng Mbak Regita tentang seputar PKM sampai PIMNAS juga, tentang sosial juga, dan juga tadi cerita tentang perjalanan dan juga kisah uniknya juga gitu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, memotivasi dan juga menginspirasi, karena emang harapannya di sini kalian bisa lebih termotivasi ke PKM gitu. Sampai nanti ya insya Allah ya teman-teman kalau usahanya keras bisa jadi juara PIMNAS kayak Mbak Regita gitu ya. Semoga gitu. Oke, mungkin itu aja Mbak Regita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya udah diundang di kegiatan ini. Gitu ya. Nanti next time kita bakal ada pembicara-pembicara lain juga yang semakin inspiratif, dan juga nanti topik-topiknya juga bakal berbeda dibandingkan yang saat ini sudah kita bahas gitu. Oke, itu aja. Makasih banyak teman-teman Poko yang udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya gitu ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.